Biasanya hidup berjalan biasa saja. Gaji masuk, tagihan dibayar, sisa uang ya sekadarnya. Lalu suatu hari, satu tagihan besar datang. Dan sejak itu, hidup tidak pernah kembali sama. Bukan karena keluarga itu boros, bukan karena mereka gagal, tapi karena satu keputusan finansial mengubah seluruh ritme hidup. Ini cerita tentang domino effect, tentang satu tagihan besar yang pelan-pelan mengunci hidup satu keluarga. KPR, cicilan mobil atau motor, SPP sekolah anak, bukan hal mewah, justru hal yang dianggap normal. Tapi disitulah jebakannya. Apa itu one big bill? Satu tagihan besar bukan sekedar angka di kertas. Ia adalah komitmen jangka panjang yang tidak bisa dinegosiasi setiap bulan. Berbeda dengan belanja harian, berbeda dengan liburan, berbeda dengan nongkrong. One big bill tidak peduli kondisi ekonomi, tidak peduli bonus turun atau tidak peduli anak sakit, tidak peduli harga beras naik. Ia tetap datang, setiap bulan, tanpa kompromi. Dan disitulah domino pertama jatuh. Penghasilan jadi sudah ada pemiliknya. Begitu KPR disetujui, gaji kita berubah status. Bukan lagi milik kita sepenuhnya, tapi milik masa lalu yang membuat keputusan. Sebelum gaji masuk rekening, ia sudah terbagi. Sekian persen untuk bank, sekian persen untuk leasing, sekian persen untuk sekolah. Yang tersisa bukan uang hidup, tapi uang bertahan. Dan sejak itu, kita tidak lagi bertanya, apa yang ingin aku lakukan dengan uang ini? Kita hanya bertanya, cukup nggak sampai akhir bulan? Fleksibilitas hidup menghilang. Dulu, kalau capek kerja, bisa bilang, mungkin aku cari kerja lain. Sekarang, tidak sesederhana itu. Karena KPR tidak mengenal kata capek. Cicilan tidak peduli burnout. SPP tidak mau tahu mental health. Pilihan hidup menyempit. Bukan karena kita lemah, tapi karena fixed cost terlalu besar. Dan banyak keluarga tidak sadar yang membuat hidup terasa sempit bukan penghasilan yang kecil, tapi komitmen yang terlalu kaku. Setiap risiko jadi terasa lebih menakutkan. Sakit 1 minggu bukan cuma soal kesehatan, ia langsung jadi soal uang. Karena ketika penghasilan berhenti, tagihan tidak ikut berhenti. Akhirnya banyak orang bekerja bukan karena produktif, tapi karena takut. Takut telat bayar, takut penalti, takut skor kredit rusak, takut hidup runtuh hanya karena 1 bulan. Ini bukan paranoia, ini logika sistemik. Bagaimana satu tagihan mengubah dinamika keluarga? Domino berikutnya bukan lagi soal uang, tapi soal relasi. Stres finansial jadi stres emosional. Tagihan besar tidak datang sendirian. Ia membawa kecemasan, dan kecemasan itu tidak pernah tinggal di rekening bank. Ia masuk ke meja makan, ke obrolan malam, ke nada bicara. Masalah kecil jadi cepat meledak. Bukan karena pasangannya salah, tapi karena sistem hidup terus menekan dari belakang. Waktu jadi korban pertama. Untuk menutup tagihan, banyak keluarga menukar waktu. Lembur, kerja tambahan, side hustle. Anak tumbuh tanpa disadari. Pasangan lelah tanpa sempat dipahami. Ironisnya, semua ini dilakukan demi keluarga. Tapi, keluarga justru kehilangan waktu bersama. Keputusan kecil jadi keputusan besar. Ketika uang sempit, hal-hal kecil jadi krusial. Sakit sedikit, mikir biaya. Sekolah naik SPP, panik. Harga bensin naik, stres. Hidup jadi reaktif, bukan strategis. Bukan karena orangnya tidak pintar, tapi karena ruang bernapas hilang. Hidup jadi tertunda. Banyak mimpi ditunda, bukan karena malas, tapi karena tidak mungkin. Pindah kota, risiko terlalu besar. Ganti karir, terlalu berbahaya. Istirahat sebentar, tidak ada ruang. Dan perlahan, hidup berubah dari perjalanan menjadi kewajiban. Apa yang bisa kita pelajari? Masalahnya bukan KPR, bukan sekolah mahal, bukan cicilan kendaraan. Masalahnya adalah satu keputusan besar sering diambil tanpa melihat efek dominonya.
Bukan hanya soal mampu bayar atau tidak, tapi bagaimana ini mengubah hidup 10-20 tahun ke depan. Karena satu tagihan besar bukan sekedar angka bulanan. Ia adalah penentu ritme hidup, penentu kebebasan, penentu ketenangan. Dan mungkin pertanyaan finansial paling jujur bukan berapa cicilan yang bisa aku bayar, tapi berapa banyak hidup yang rela aku kunci.